Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita sama-sama kembali dalam Bible Study Online CK7 dan kita sama-sama akan mempelajari kitab yang luar biasa dari Imamat 25. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan dan kita minta sama-sama urapan Tuhan turun atas kita semua. Koryawata shanda karawata sikika karyawata shanda karawata sikika. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan namanya. Koryawata shanda karawata karawata sikiko. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami puji Engkau Yesus, Engkau yang layak, hanya Engkau Tuhan, Engkau yang layak terima segala hormat kemuliaan selama-lamanya. Koryawata shanda karawata karawata sikika, Koryawata karawata 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 sikika. Haleluya. Ku puji, ku
Kami ingin lebih memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang kudus, Engkau yang bertahta di atas kerajaan surga dulu, sekarang dan selamanya. Karawata sikiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yes, Jesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kami bangga punya Engkau Allah yang hidup, yang bertahta dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Biarlah ini semua Tuhan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mau belajar sedikit kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapi kami semua, supaya kami punya telinga seorang murid, dan kami melakukan apa yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati melalui pujian penyembahan yang barusan kita sama-sama naikkan. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca dari Imamat 25 yang berjudulkan perikopnya Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Saya nggak akan baca semua dari kitab ini, dari pasal ini, tetapi kita sama-sama belajar apa esensi, apa makna dari Imamat 25 ini. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ke 5 dan nanti juga ayat 8 sampai ayat ke 10. Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu janganlah yang tidak dirantingi. Janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu." Kita akan lompat ke ayat 8. "Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Dalam bulan yang pada tanggal 10
bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita dalam kitab Imamat 25, satu hal yang kita harus pelajari bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu apapun tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada nabinya. Dan dalam hal ini, Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Jadi Tuhan ingin mempersiapkan apa yang harus kita perbuat. Begitu pula dengan tahun Sabat dan tahun Yobel yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa di Gunung Sinai. Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7 di mana bangsa Israel harus melakukan tahun perhentian penuh. Dan pada prinsip Sabat ini diperluas sampai diberlakukan kepada tanah milik bangsa Israel. Seperti apa yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai ke 5. Setelah 6 tahun lamanya, umat Israel menaburi ladangnya, merantingi kebun anggurnya, dan mengumpulkan hasil dari tanahnya. Tetapi tahun ke-7 harus ada Sabat bagi tanah itu. Berarti tanah itu tidak boleh lagi ditaburi. Kebun anggur tidak boleh lagi dirantingi, harus berhenti total. Kenapa dilakukan itu? Karena ini adalah satu wujud perlakuan tindakan penghormatan bagi Allah. Ingat, di pasal-pasal sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya kita juga belajar mengenai 10 perintah Allah. Dan pada hukum yang 10 dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti apa? Ada waktu perhentian total. Ada waktu di mana kita bersabat dengan Tuhan. Sama seperti hari yang ke-7, tahun ke-7 harus ada perhentian total. Berarti tanah pun tidak boleh diolah untuk usaha pertanian. Prinsip tahun Sabat dilanjutkan, diperluas dengan adanya tahun Yobel. Tadi kita juga sudah baca di ayat yang ke-8 dan selanjutnya. Apa itu tahun Yobel? Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Setelah siklus 7 kali 7 tahun, jadi 7 kali 7 tahun, Yobel itu 7 kali 7 tahun, yaitu tahun ke-49, maka tahun yang berikutnya ke-50, mereka harus memperdengarkan bunyi sangkakala pada bulan ke-7 tanggal ke-10. Itu berarti apa? Itu adalah tahun pembebasan. Jadi 49 tahun, di tahun ke-50-nya yang berikutnya adalah tahun pembebasan. Bangsa Israel, umat Tuhan, pilihan Tuhan, harus menguduskan tahun ke-50. Dan di dalam tahun itu, seluruh keluarga harus kembali ke tanah miliknya masing-masing. Dan jikalau ada yang merantau ke tanah lain, ke negeri lain, mereka harus kembali ke tanah miliknya, tanah asal di mana mereka berada. Dan mereka tidak, pada saat mereka mungkin menjual atau membeli, mereka tidak boleh merugikan satu dengan lainnya. Dan apa yang mereka jual harus mereka tebus kembali. Esensi dari tahun Sabat dan tahun Yobel ini sebenarnya adalah ketaatan bangsa Israel atas perintah Tuhan. Apakah mereka mau mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan? Karena nggak gampang pastinya, kita harus berhenti total. Kita tidak boleh kerja, kita nggak boleh menaburi tanah kita tidak boleh merantingi kebun anggur kita selama 1 tahun penuh. Tapi apakah bangsa Israel mau taat akan perintah Tuhan? Karena satu hal, Tuhan pasti sanggup mencukupkan apa yang mereka perlukan. Tetapi
tergantung dari ketaatan mereka sendiri. Apakah mereka mau taat penuh atas perintah Tuhan? Dan selama tahun Yobel, selama tahun Sabat, mereka pasti akan dijamin karena mereka akan makan kenyang dan diam di sana dengan aman dan tentram. Itu semua karena Tuhan yang akan memerintahkan berkat kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan memerintahkan berkat? Kalau Bapak Ibu pelajari lebih lanjut dalam Imamat 25 ini, ada hal yang spesial yang Tuhan lakukan. Di mana pada tahun ke-6, hasilnya itu bisa dinikmati untuk 3 tahun berikutnya. Wow, saya percaya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena pada tahun ke-6, tahun ke-7 mereka harus berhenti total. Berhenti total mereka baru mulai menuai lagi, menaburi lagi dari ladangnya, merantingi lagi kebun anggurnya di tahun yang ke-8. Dan mereka baru bisa memetik hasilnya, menuai hasilnya di tahun yang ke-9. Berarti Tuhan memelihara mereka. Cukup apa yang mereka butuhkan. Sampai mereka harus menunggu panen pada tahun yang ke-9. Sedangkan mereka hanya mengerjakan dan mereka hanya makan dari hasil tahun ke-6. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tapi tergantung dari hati kita, tergantung dari ketaatan kita. Apakah kita mau taat penuh kepada perintah Tuhan? Dan apakah kita mau menjalankan tahun Sabat, tahun perhentian penuh kita bersama dengan Tuhan? Dan pada perikop selanjutnya, di ayat 23 sampai 28, hal ini membahas mengenai penebusan tanah. Inti dari perikop ini adalah semua tanah adalah milik Tuhan. Sedangkan kita adalah orang asing atau pendatang di hadapan Tuhan. Maka kita nggak punya hak yang mutlak atas tanah yang kita miliki. Di ayat 25 juga dibahas bahwa Tuhan yang menjaga di antara umat Israel yang jatuh miskin. Dan jikalau mereka harus menjual sebagian dari miliknya, maka saudaranya yang lain, kaumnya, berhak menebus tanah itu pada tahun Yobel. Dan jikalau umat tersebut tidak memiliki kaum untuk menebus tanah yang dia telah jual, namun ia sendiri mampu untuk menebus miliknya sendiri, maka ia harus memasukkan tahun-tahun setelah penjualannya itu dalam perhitungan kepada si pembeli, dan pembeli harus mengembalikan kepada orang yang menjual tanahnya. Inti dari perikop ini adalah tahun Yobel, tanah yang sudah dijual akan bebas. Dan umat Israel boleh kembali ke tanah miliknya. Dan juga pada perikop selanjutnya masih di Imamat 25, kita membahas mengenai penebusan rumah. Penebusan rumah, kalau tadi kita membahas penebusan tanah, sekarang kita membahas penebusan rumah. Bedanya di sini adalah penebusan rumah hanya berlaku selama 1 tahun, mulai dari hari penjualannya. Dan jikalau rumah tersebut tidak ditebus, maka rumah tersebut secara mutlak menjadi milik si pembeli secara turun-menurun. Dan di dalam tahun Yobel, rumah itu pun tidak bebas. Itu tertulis di ayat yang ke-30. Namun satu hal, Tuhan memberikan pengecualian kepada orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan, kaum yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani kemah suci. Dan orang Lewi ini, mereka berhak menebus rumah orang Lewi untuk selama-lamanya. Jadi orang Lewi boleh berhak menebus rumah milik mereka untuk selama-lamanya. Nggak termasuk pengecualian yang tadi, cuma 1 tahun saja. Dan yang perikop yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-35 sampai ayat ke-55. Kita sama-sama membahas juga di dalam Imamat 25 ini adalah perlakuan terhadap orang miskin.
Dalam beberapa kondisi sosial, hal ini juga diatur oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan Maha Pengasih, dan Tuhan yang tidak menekan, menuntut. Dia itu penuh kasih. Kasih yang tanpa syarat. Di ayat 35 dan 36, di mana jelas dituliskan, jika ada saudaramu yang jatuh miskin, sehingga ia tidak sanggup bertahan, maka ada beberapa kondisi yang Tuhan mau kita lakukan. Apa kondisi yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan? Yang pertama adalah, jikalau kita membantu saudara kita yang jatuh miskin, kita nggak boleh mengambil bunga atau riba daripadanya. Itu tertulis di ayat ke-36. Dan apa kondisi yang kedua? Jadi, pada saat kita meminjamkan saudara kita yang jatuh miskin, jangan sekali-kali kita menekan hak mereka, kita makin menyusahkan mereka dengan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Poin yang kedua, apa yang Tuhan inginkan di dalam perlakuan terhadap orang miskin? Kita nggak boleh memperbudak saudara kita yang sedang jatuh miskin. Mungkin mereka kepepet, mereka butuh kerjaan, lalu kita memperkerjakan mereka. Tetapi kita nggak boleh memperbudak mereka. Sebagai orang upahan, dia harus tinggal bersama dengan kita sampai tahun Yobel. Dan pada tahun Yobel ini, mereka boleh diizinkan keluar, bebas dari perbudakan, dan pulang kembali ke kaumnya, ke tanah milik nenek moyangnya. Dan yang terakhir, apa esensi dari perikop perlakuan terhadap orang miskin ini? Tuhan juga ingin memberikan petunjuk di mana umat Israel, jikalau memperoleh budak, mereka tidak boleh memerintah dengan kejam dan kasar. Pada paparan berikutnya dituliskan bagaimana jika situasi yang terbalik, di mana seorang asing tinggal di tengah umat bangsa Israel dan bertambah jaya, melampaui apa yang dimiliki oleh orang dari kaum Israel. Maka keluarga dari orang Israel tersebut perlu menebus saudaranya dari lingkup komunitas asing di mana dia hidup. Intinya adalah untuk melakukan pembebasan perlu difasilitasi oleh seorang penebus, dan itu dari kaumnya sendiri, dari saudaranya sendiri. Itu semua berdasarkan pada Allah yang sebagai pemilik umat Israel. Dan itu semuanya tertulis di ayat ke-55. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Dan sebagai kata penutup, bagaimana kita memperlakukan prinsip Yobel dan tahun Sabat dalam kehidupan kita? Apakah kita juga mengambil waktu-waktu khusus di mana kita melakukan Sabat bersama dengan Tuhan? Kita tidak bisa terus-terusan non-stop, Bapak Ibu sekalian. Ada waktu di mana kita harus ada perhentian penuh dan kita mengembalikan esensi kita yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan, hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Bagaimana pembebasan itu sudah ada dalam kehidupan kita kah? Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Apakah kita masih hidup dalam kepedulian terhadap sesama kita? Apakah kita masih memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekeliling kita? Dan apakah kita memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lebih lemah daripada kita? Karena kita semuanya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau karakter Kristus itu ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Koryawata Shanda Karawata Sikeka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami telah sama-sama belajar apa arti tahun Sabat dan apa arti tahun Yobel itu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan,
Kami adalah sepenuhnya milik-Mu. Dan apa yang kami miliki itu semuanya milik-Mu. Kami gak mau Tuhan, hidup kami terlalu sibuk, disibukkan dengan berbagai hal. Sehingga kami gak memiliki waktu bersama dengan Engkau. Tetapi Engkau memberikan kami satu jaminan Tuhan. Bahwa pada saat kami berhenti total, memiliki perhentian penuh bersama dengan Engkau, maka Engkau sendiri akan mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami gak usah takut Tuhan terhadap kekeringan masa-masa mungkin kesusahan Tuhan. Tetapi jikalau kami taat, setia akan perintah-Mu, maka Engkau menjamin, Engkau yang berjanji mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Bahkan kami akan hidup dalam berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, Engkau jagai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini. Itu semuanya karena Engkau. Karena pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Kami bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Hamba berdoa juga Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, yang mungkin masih meragukan Tuhan, akan berkat-berkat yang Kau berikan pada saat kami bersabat. Mungkin kami tidak merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, mencukupkan segala sesuatu Tuhan, dengan apa yang telah Engkau berikan. Dan memberikan waktu khusus bersama dengan Engkau. Karena kami semuanya adalah milik-Mu. Dan apa yang kami punya, itu semuanya berasal daripada-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami telah Engkau bebaskan dari semua belenggu dosa. Tahun Yobel Tuhan, dapat kami rayakan. Karena Engkau yang telah mati buat kami 2000 tahun yang lalu, membebaskan kami dari belenggu dosa. Seperti Engkau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Maka dari itu Tuhan, berikan kepada kami semua hati yang mengasihi, yang peduli, yang mau Tuhan lebih memperhatikan orang-orang yang di sekeliling kami. Seperti apa yang Engkau ajarkan kepada kami dalam Imamat 25. Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka. Hamba percaya Tuhan, firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan mereka akan mendapatkan rema-rema melalui firman Tuhan yang pada malam hari ini kami baca. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berbicaralah terus Tuhan. Hamba terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semuanya sudah menerima berkat. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.